Ketiga, tidak sambil makan. Keempat, tidak sambil main game. Kelima, persiapkan Alkitab. Keenam, persiapkan persembahan. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kakak sekolah minggu. Pemusik kita, Kak Elsa dan Bang Yohanes, membaca nas firman Tuhan Alisa Nainggolan. Selamat beribadah adik-adik. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Wah, suara adik-adik kok lemes sih? Ayo dong adik-adik semangat. Kakak ulang lagi ya. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Gitu dong. Jadi kakak-kakak sekolah minggu juga seneng nih. Bakalan seneng untuk memandu ibadah adik-adik semua. Nah adik-adik sungguh tidak sabar lagi kan untuk memuji nama Tuhan. Karena kita juga diiringi oleh pemusik kita, yaitu Kak Elsa dan Bang Yohan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita ambil saat teduh dimulai. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita menaikkan pujian, kakak mau tanya nih, siapa yang sudah mulai kangen dengan teman-teman yang ada di sekolah minggu? Kalau kakak-kakak sekolah minggu mah kangen banget dong sama adik-adik semua. Pengen meluk, pengen merayakan ulang tahun bersama, pengen bernyanyi bersama, pengen beraktivitas bersama. Semuanya adik-adik juga kangen kan sama kakak-kakak sekolah minggu. Tapi kita nggak boleh patah semangat. Kita harus terus menjalin kasih persaudaraan di antara kita. Nah untuk itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita yang berjudul Satukanlah Hati Kami. Mari kita nyanyikan. Ibadah sekolah minggu dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga,
kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal kepada kami, supaya kami dilepaskan dari kuasa iblis, dosa dan maut. Kami memohon kepadamu, bimbinglah kami dalam firman-Mu agar kami tidak goyah tatkala menghadapi cobaan dan penderitaan. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu dan tuntunlah kami kepada hidup yang kekal, agar bersama umat-Mu di segala abad dan tempat. Kami memuji dan memuliakan Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hai adik-adik, tetap semangat ya untuk ibadah sekolah minggunya. Walaupun sampai hari ini kita masih ibadah melalui virtual, belum bisa ya ketemu kakak sama adik-adik secara langsung di gereja. Tapi apapun itu untuk memuji Tuhan dimanapun, kapanpun, apapun keadaannya harus tetap bersukacita. Baik adik-adik, mari kita menyapa teman-teman kita dimanapun berada. Halo, hello, apa kabar? Karena kita sama-sama bersuka mengikut Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabar teman? Adik-adik, tadi sudah semangat menyanyikan lagu pujian Halo Halo, Hello Hello, Hola Hola. Nah, sekarang bersama dengan Kak Delphi, kita mau menyanyikan lagu pujian Jangan Kamu Khawatir. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menginginkan kita supaya tidak khawatir dalam hal apapun juga, karena penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Nah, melalui pujian ini Tuhan mengingatkan kita supaya jangan kamu khawatir. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Bunga di padang jadi asing.
hukum Tuhan. Dari hukum pertama sampai hukum ke-10, hukum berapa yang kamu benar-benar hafal? Ayo, kalau sudah mulai hafal semuanya, kalian luar biasa. Tapi kalau ada yang nggak tahu sama sekali, aduh, kalian juga luar biasa, mengecewakan. Jangan ya, harus diperhatikan, didengar dengan baik, sehingga bisa dikerjakan juga. Minggu ini hukum Tuhan akan kita isi dengan hukum kasih, seperti kesimpulan dari 10 hukum Tuhan yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kakak-kakak sekolah minggu mau minggu ini adik-adik yang membacakannya dengan suara lantang. Lihat tulisan yang ada di layar, lalu silahkan membaca dengan semangat dan penuh sukacita. Yuk mari kita baca hukum kasih. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mariati. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Kiki mau kita bernyanyi dengan lagu pujian yang berjudul Ku Ingin Dengar Cerita. Kita nyanyikan ya. Adik-adik sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga Tuhan di pagi yang indah ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun kami di rumah masing-masing. Tapi Tuhan, Kau masih memberikan kesehatan, Kau masih memberikan panjang umur, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini. Hadirlah Engkau Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, amin. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Alisa Nenggolan. Kita ikutin sama-sama ya adik-adik. Pembacaan firman pada hari ini tertulis pada 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5 dengan judul Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan, seorang anak perempuan dari negeri Israel.
ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Alisa untuk pembacaan firman-Nya. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang seorang gadis kecil bangsa Israel yang ditawan oleh bangsa Aram. Gadis kecil ini ditawan dan dijadikan budak, disuruh kerja paksa tanpa dibayar. Lalu gadis kecil ini menjadi pelayan di rumah seorang panglima tentara bangsa Aram yang bernama Naaman. Naaman ini sangat terpandang di kerajaan Aram. Tapi saat itu Naaman sedang kena penyakit kusta. Adik-adik tahu nggak penyakit kusta? Pernah dengar nggak tentang penyakit kusta? Penyakit kusta ini penyakit kulit yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan kematian kalau enggak cepat-cepat diobatin. Karena gadis kecil ini menjadi pelayan di rumah Naaman, ia mengusulkan kepada istri Naaman supaya Naaman dibawa kepada nabi yang bernama Elisa. Lalu istri Naaman berkata kepada Naaman, dan Naaman mendengarkan apa yang dikatakan istrinya. Lalu Naaman pergi menghadap raja, dan raja pun mengizinkan Naaman untuk pergi ke Israel, yaitu Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel. Setelah itu pergilah Naaman dengan membawa persembahan emas, perak, dan pakaian yang indah. Kemudian datanglah Naaman dengan kereta kudanya dan sampailah dia di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh suruhannya untuk mengatakan kepada Naaman supaya Naaman pergi mandi ke sungai Yordan. Adik-adik, ada lagunya loh. Mari kita dengarkan dan kita nyanyikan sama-sama ya. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sembuhlah Naaman. Setelah Naaman tadi menyelam 7 kali, Naaman sembuh. Dia pergi ke rumah Elisa dengan membawa persembahan tadi. Ada emas, perak, dan pakaian indah. Dia pergi menghadap Elisa dan menyerahkan persembahan itu. Apa yang terjadi? Elisa tidak mau menerima persembahan itu. Elisa mengatakan, "Saya adalah sebagai pesuruh, saya tidak pantas menerima persembahan." Lalu Naaman merasa sedih. Tapi karena Elisa tidak mau menerima persembahan itu, Naaman sadar bahwa kuasa Tuhanlah yang menyembuhkannya. Sehingga Naaman menerima Tuhan. Dia menjadi pengikut Tuhan, menjadi anak Tuhan seperti kita
menjadi anak sekolah minggu yang baik, yang selalu mengikuti ibadah. Nah, adik-adik, anak kecil juga bisa menolong orang lain loh. Ya, bisa kan? Nah, kalau adik-adik misalnya di sekolah minggu ada teman sekolah minggu yang butuh pertolongan, adik-adik bisa menolong loh. Tapi kita lebih utama dulu menolong yang di dekat kita. Seperti kita di rumah bisa membantu mama, papa, kakak, adik mengerjakan pekerjaan di rumah ya. Kalau adik-adik mau menolong orang lain, adik-adik bisa menolong temannya. Nah, jadi firman Tuhan untuk kita hari ini, walaupun kita seorang anak kecil, tapi kita bisa menolong orang lain. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan itu dapat kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami Tuhan anak-anak yang baik, anak-anak yang mau menolong orang tua, menolong teman-teman kami, dan menolong siapa saja yang butuh pertolongan kami. Terima kasih Yesus, biarlah Engkau selalu menyertai kami di sepanjang hidup kami. Kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, aktivitas kita untuk minggu ini adalah adik-adik bantu papa, mama, kakak, dan adik mengerjakan pekerjaan rumah secara bersama-sama. Lalu foto dan kirimkan ke WA kakak-kakak sekolah minggu ya. Terima kasih. Mari kita lihat aktivitas adik-adik minggu kemarin. Check it out. Job ya adik-adik, tetaplah menjadi anak yang baik dan turut nasihat orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Gimana cerita firman Tuhan hari ini? Kalian mau menjadi pengikut Tuhan tidak? Untuk menjadi pengikut Tuhan, adik-adik semua harus saling tolong-menolong. Dan sebagai respon firman Tuhan, kita bernyanyi, Aku Mau Ikut. Kita nyanyi bersama-sama dengan semangat ya. Aku mau ikut Tuhan, bukan ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan, cinta.
tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Untuk itu, dengarlah firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberikan persembahan. Yang terambil dari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Mari adik-adik kita kumpulkan persembahan kita ke celengan yang selalu kita masuki uang setiap minggu. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tadi sudah memberikan persembahan. Sekarang mari kita menyampaikan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.